Nugroho sendiri yang bilang kalau Alvaro itu yang membunuh Pak Bagas. Jadi begini nih, ini bisa aja seperti ini kejadiannya. Alvaro yang udah menculik Naila. Dia yang udah ngambil Naila lalu dia berikan kepada Bu Safira dan Pak Kenan. Lalu Pak Bagas tahu mengenai hal ini dan dia nggak suka tindakannya Alvaro. Nah, maka itu Pak Bagas mau memberitahu kepada Teteh. Tapi sebelum dia sempat memberitahu kepada Teteh, udah ketahuan sama Alvaro, makanya Alvaro membunuh Pak Bagas. Aduh Teh ini kenapa sih? Semua aja dihubung-hubungin. Kalau tanpa bukti itu, sama aja Teteh tuh ngarang-ngarang. Udah deh mending Teteh buang pikiran-pikiran itu ya. Enggak, karena Teteh nggak ngarang-ngarang Zah. Teteh tetap yakin kalau non cinta itu adalah Naila. Kalau enggak, kenapa Teteh merasakan ikatan batin yang begitu kuat? Teteh bisa merasakan bahagia, damai, dan tentram kalau sedang ada di dekat sama non cinta. Itu adalah bukti yang kuat. Apa? Anissa udah tahu kalau Cinta itu anaknya? Gak bisa. Anissa harus pergi sekarang juga. Sebelum dia mengambil Cinta. Aku harus ngomong sama Kinan. Dan aku juga harus ngomong sama Mama. Safira, Kinan mana? Mobilnya nggak ada. Tadi saya dengar ada ribut-ribut. Siapa? Tadi mamanya Alvaro, Mah. Dia bilang kalau Alvaro itu ada di kantor polisi atas tuduhan pembunuhan Bagas. Apa? Kok kamu nggak bilang sama saya? Ya maaf, Mah. Kinan udah pergi ke sana. Tapi tadi Kinan bilang kalau dia udah sampai sana dia mau nyiapin pengacara buat Alvaro. Gak nyangka. Kok Alvaro tega kayak gitu? Aku juga yakin Alvaro nggak ngelakuin hal itu, Mah. Mama nggak habis pikir deh. Pertemanan kalian itu rumit, bikin kacau semuanya. Mah, ada hal yang lebih penting untuk kita bicarakan. Apa? Anissa udah tahu kalau Cinta adalah anaknya, Mah. Kamu tahu dari mana? Tadi waktu aku mau ke kamar Anissa, aku dengar dia lagi ngobrol sama Azizah, Mah. Ya aku emang gak denger semua obrolan mereka. Tapi intinya aku dengar kalau Anissa udah tahu kalau Cinta itu adalah anaknya. Terus kamu udah kasih tahu Kinan? Belum sempet. Mah, aku mohon sama Mama. Ini waktunya untuk menyuruh Anissa pergi dari sini, Mah. Sebelum Anissa membawa Cinta. Udah deh, udah. Jangan bawel. Biarin Mama mikir dulu. Sekarang kamu temenin Cinta ya di kamar. Untuk urusan Anissa biar Mama yang beresin. Tunggu. Saya perlu sesuatu. Apa, Mah? Mama perlu berkas dan laporan medis soal penyakit Cinta. Loh, tapi buat apa? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Iya, Mas. Sebentar ya. Pak. Selamat malam, Pak Kenan. Terima kasih sudah datang ya. Iya, saya langsung datang ke sini tadi ketika Pak Kenan menelpon saya. Oh iya Pak, perkenalkan ini adalah ibundanya Alvaro. Oh iya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Pak tolong. Saya minta tolong, anak saya nggak salah Pak. Iya Ibu, saya akan lakukan sebisa mungkin Ibu ya. Jadi bagaimana Pak? Surat jaminan sudah diajukan Pak. Tapi pengurusannya nggak bisa selesai hari ini. Mungkin besok lusa. Karena jam kantor sudah tutup Pak. Gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja. Baik Pak. Selamat malam Pak. Makasih Pak. Maaf Pak sebelumnya. Tapi menurut saya, tuduhan atas Alvaro membunuh Bagas itu terlalu berlebihan. Saya kenal Alvaro dan saya yakin dia tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan itu Pak. Iya, semuanya masih dalam penyelidikan. Tapi bukti-bukti memberatkan Alvaro. Pak, saya sudah berteman lama dengan Alvaro. Saya yakin Alvaro tidak akan melakukan itu Pak. Pak, Alvaro itu kelihatannya dari luar itu keras. Tapi pada dasarnya dia itu lembut, Pak. Jadi nggak mungkin kalau dia membunuh temannya. Apalagi Bagas itu temannya dari kecil. Iya Bu, saya sangat mengerti.
Tapi untuk saat ini biarkan hukum yang berjalan. Toh, kalau anak ibu nggak bersalah, pasti akan dibebaskan. Jadi apa sekarang kita bisa temui Alvaro, Pak? Mohon maaf, untuk saat ini masih belum bisa karena jam besoknya sudah tutup. Pak, tapi tolong Pak. Sudah, Pak Kenan. Sebaiknya sekarang kita pergi dulu. Nanti akan saya usahakan agar Pak Kenan bisa bertemu Alvaro. Ayo, Bu. Permisi, Pak. Pak Kenan tenang aja. Saya akan berusaha dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa Alvaro tidak bersalah. Sehingga dia bisa dibebaskan, Pak. Tapi bagaimana kalau Pak Nugroho menginterogasi Alvaro malam ini? Dia bisa buka mulut soal cinta. Bu, gak usah sedih lagi ya. Saya janji, besok saya akan bebaskan Alvaro. Alvaro tidak bersalah. Saya yakin dia pasti bebas. Iya, nak, terima kasih. Sekarang lebih baik kita pulang yuk. Terima kasih, saya duluan ya, Pak. Terima kasih, Pak. Teteh mengira cinta anak teteh itu karena teteh kehilangan anak teteh. Teteh merindukan Naila. Tapi non cinta bukan Naila, teh. Udah ya, teh. Mbak Safira sama Mas Kenan kan udah janji sama kita mau bantuin kita cari Naila. Jadi teteh jangan hancurin kepercayaan mereka. Ingat, teh, waktu teteh melakukan tes DNA sama Tiara, bukan cuma Tiara, bukan anak teteh yang keungkap, tapi teteh juga dapat masalah lain. Teteh bermasalah sama Pak Bima. Yang aku dengar, Pak Bima itu bukan orang sembarangan. Masih untung kita selamat, teh, dan kita kerja di sini. Jadi Pak Bima nggak berani untuk datang ke sini. Sekarang, aku mohon sama teteh. Teteh jangan berpikir lagi kalau cinta itu anak teteh. Aku mohon sama teteh. Aziza? Bu Mala manggil aku, teh. Aku ke Bu Mala ya. Tapi ingat, teteh jangan mikir yang macem-macem lagi. Dan balikin foto itu ke tempat semulanya sebelum ketahuan. Iya, Bu. Ibu perlu sesuatu? Saya mau minta tolong. Tolong ambilin tas saya warna hitam. Itu ada di gudang. Isinya berkas-berkas. Tolong ya. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Ya. Tas hitam isinya berkas. Nah, ini deh kayaknya. Hah? Aduh, jatuh lagi. Non cinta. Ini pasti punya non cinta. Tapi berkas apa ya? Permata cinta Nadia. Ini kan berkas medis. Punya non cinta lagi. Oh, ternyata non cinta udah sakit sejak kecil. Teh Anissa. Apa sih? Aduh, teteh kan mau balikin foto ini. Iya, teh, sebentar. Apa ini? Ini berkas medisnya non cinta. Lihat dulu, teh. Ternyata non cinta tuh udah sakit sejak kecil. Apa? Non cinta sakit sejak kecil? Tuh, sama dong. Naila kan juga sakit sejak kecil. Iya, teh. Tapi ini sakitnya beda. Itu kayaknya non cinta tuh lebih parah deh, teh. Lihat dulu. Apa teteh bilang sama kamu? Non cinta itu Naila. Mereka sama-sama sakit sejak kecil, Ziza. Teteh, yang sakit sejak kecil tuh bukan cuma non cinta sama Naila. Anak-anak yang lainnya juga pasti ada. Jadi teh jangan berpikiran kayak gitu lagi ya. Jangan gampang ambil kesimpulan karena hal ini. Lihat nih, teh.
Di sini juga tertulis jelas kalau Non Cinta itu anaknya Mbak Safira sama Mas Kenan. Ini kan rumah sakit besar, jadi nggak mungkin salah. Aziza. Bu, udah ketemu Tasa ya? Ya ini Bu. Kok masih dipegang berkasnya? Ya Bu, maaf. Cinta, kasihan banget Cinta. Dari kecil Cinta itu udah sakit-sakitan. Dan rumah sakit udah seperti rumah kedua buat Safira. Setiap saat Safira itu harus bolak-balik rumah sakit untuk memeriksakan Cinta. Sepertinya seluruh hidupnya dia korbankan hanya untuk Cinta. Safira itu sangat mencintai Cinta, melebihi dari suaminya sendiri. Tapi ya, namanya ibu kan seperti itu ya. Ibu mana sih yang gak sayang sama anaknya? Bahkan Safira itu terpaksa harus tinggal di rumah ayahnya. Karena waktu itu saya belum bisa menerima Cinta. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya saya bisa menerima Cinta. Kinan dan Safira benar-benar mencintai Cinta. Dan mereka mau fokus sama Cinta. Makanya mereka menunda untuk punya anak dulu sekarang. Mendengar ucapan Bu Mala tadi, aku jadi merasa bersalah sama Bu Safira dan Pak Kenan. Mungkin benar mencinta itu bukan Ella, tapi anak mereka. Nggak salah kalau selama ini Bu Safira nggak suka sama aku. Mungkin karena dia merasa aku terlalu dekat dengan anak yang teramat dicintai. Ya udah, kalian balik kerja lagi ya. Makasih Aziza. Baik Bu. Tuh kan Teh, apa aku bilang? Cinta itu anaknya Mas Kenan sama Mbak Safira. Kalau bukan, gak mungkin Mbak Safira sampai sesayang itu. Jadi Teteh jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi ya. Ya udah, kita lanjut kerja lagi yuk Teh. Ayo. Ya Allah, Anissa sekarang udah tahu Cinta itu anaknya. Gimana ini ya Allah, aku gak mau Cinta diambil. Sayang. Aku lagi di jalan nganterin Tante Susi pulang. Habis itu aku langsung ke rumah ya. Jadi Al masih di kantor polisi? Iya sayang. Alvaro masih diinterogasi. Tapi aku akan pastiin besok dia bisa bebas. Ya udah, Nan, kamu hati-hati ya. Iya, ya udah. Dah. Siapa? Ini saya, Bu. Dia pasti mau ngambil Cinta. Aku gak akan ngebiarin dia masuk. Saya lagi mau istirahat. Saya boleh bicara sebentar, Bu? Saya kan udah bilang sama kamu saya mau istirahat. Saya sebentar aja, Bu. Anissa, saya bilang saya mau istirahat. Kamu mau Saya apa? cuma mau bicara sama Ibu sebentar aja, Bu. Anissa, saya bilang saya mau istirahat. Kamu mau apa? Anissa, Saya cuma mau minta maaf. Saya mau minta maaf sama Ibu. Izinin saya bicara. Saya baru tahu kalau Non Cinta itu sakit. Dia sakit keras. Saya merasa bersalah karena selama ini saya udah memiliki pikiran yang macam-macam tentang Bu Safira dan Pak Kenan. Maaf, Bu. Saya berpikir selama ini Bu Safira dan Pak Kenan itu terlibat dalam penculikan anak saya. Saya menyesal sekali saya punya pikiran seperti itu. Saya benar-benar minta maaf sekali, Bu. Saya sekarang ngerti kenapa Bu Safira dan Pak Kenan itu begitu khawatir dengan Cinta. Anissa. Sejak saya kehilangan anak saya nggak bisa berpikir jernih.
sebagai seorang ibu, Bu Safira pasti mengerti gimana perasaan saya. Anissa, kamu nggak perlu berlutut seperti itu. Saya benar-benar nyesal. Itu karena saya benar-benar meminta maaf. Saya menyesal sekali, Bu. Dan saya berjanji setelah ini saya nggak akan punya pikiran macam-macam dan aneh-aneh lagi. Maafin saya. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin sama Anissa? Dia ibu kandungnya Cinta, tapi malah meminta maaf sama aku, padahal aku yang salah.